Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Berita Jawa Timur. Aksi perampasan atau begal motor dengan korban pelajar kembali terjadi di Lumajang. Kali ini 4 pelaku tiba-tiba datang dan merampas motor milik siswi SMK. Saat itu korban sedang sendirian berteduh karena hujan. Seorang siswi kelas 11 SMK menjadi korban aksi perampasan atau begal motor di sekitar lokasi sekolahnya di Kecamatan Klakah, Lumajang. Kejadian bermula saat korban berteduh usai pulang sekolah karena kondisi hujan. Tak lama kemudian tiba-tiba komplotan pelaku berjumlah 4 orang datang dan merampas motor korban. Korban yang seorang diri tak kuasa menghadapi komplotan begal motor ini. Para pelaku akhirnya berhasil membawa kabur motor korban. Akibat kejadian yang menimpanya, korban tak hanya merugi hingga belasan juta rupiah, namun juga mengalami trauma. Kepolisian berjanji memburu para pelaku karena aksi serupa beberapa kali terjadi di sekitar lokasi dengan korban para pelajar. Ada warga kita di wilayah Klakah yang saat berteduh dari hujan itu mengalami kejadian begal. Sangat disayangkan. Kejadian itu terjadi di wilayah Lumajang. Insya Allah Polres Lumajang sudah bekerja keras untuk mendeteksi dan pelakunya akan segera kita ungkap. Polisi masih meminta keterangan para saksi dan korban. Polisi juga masih mempelajari rekaman CCTV dan olah tempat kejadian perkara. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Jelang Hari Raya Idul Adha, pasar hewan di Kabupaten Tuban mulai dipadati pembeli sapi kurban. Tak hanya dari warga lokal, pembeli juga datang dari berbagai daerah karena kualitas sapi di wilayah ini dikenal bagus. Peningkatan permintaan memicu naiknya harga sapi kurban. Suasana pasar hewan di Desa Margomulyo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban lebih ramai dari hari biasa. Jelang Hari Raya Idul Adha, pasar ini diserbu pembeli hewan kurban, terutama sapi. Pembelinya selain dari Tuban juga dari berbagai daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah hingga Jawa Barat. Mereka rela datang jauh-jauh demi mendapatkan sapi berkualitas dengan harga bersaing. Sapi-sapi ini nantinya akan dijual kembali di daerah asal pembeli untuk memenuhi kebutuhan ibadah kurban. Transaksi juga dilakukan lebih awal untuk mendapatkan harga terbaik dan untung maksimal. Rata-rata naik per ekor 1 juta, Pak. 1 juta ya? Itu untuk yang kualitas kurban, Pak ya? Iya, kualitas bagus, top untuk persiapan kurban lebaran haji itu. Di sini nih jenis sapi apa saja, Pak? Pegon, semental, Brahman, Pegon, PO itu ada semua. Dalam sepekan terakhir, penjualan sapi di pasar ini naik drastis hingga 80%. Dari yang semula 300 ekor per hari, kini menjadi 500 ekor. Permintaan tinggi otomatis mendorong harga ikut naik. Harga sapi layak kurban dijual antara 19 hingga 26 juta rupiah per ekor. Yang dijual dari sini kebanyakan lokalan dari sini saja. Jadi dari wilayah Kabupaten Tuban sini saja. Yang dari luar kabupaten ada yang dari Bojonegoro, ada seperti Babat, Lamongan itu ada. Kalau pembeli sendiri datang dari mana saja, Pak? Pembeli ada dari Cilacap juga ada, Banyumas juga ada, terus dari Tegal, dari Kudus. Tingginya minat pembeli dan terbatasnya pasokan membuat harga sapi kurban akan terus meningkat mendekati Hari Raya Idul Adha. Aktivitas jual beli diprediksi mencapai puncaknya 1 pekan jelang Lebaran Haji. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Momen libur Waisak, patung Buddha tidur di Trowulan, Kabupaten Mojokerto ramai pengunjung dan menjadi destinasi wisata edukasi bagi siswa sekolah tentang keragaman dan toleransi beragama. Patung Buddha tidur di bumi Majapahit ini menarik untuk dikunjungi karena satu-satunya yang terbesar di Indonesia. Patung Buddha tidur di Komplek Mahavihara Mojopahit, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, ramai dipadati pengunjung saat libur Waisak. Tak hanya dari Mojokerto, pengunjung yang kebanyakan adalah siswa sekolah dasar ini datang dari sejumlah wilayah, seperti Kabupaten Jombang, Surabaya, Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik.
Para siswa mengatakan senang bisa melihat dari dekat patung Buddha tidur terbesar di Indonesia. Di sini, anak-anak juga bisa bermain seperti memberi makan ikan di kolam. Ada banyak sekali yang saya lihat seperti batu-batu, alam. Terus menurut adik gimana setelah melihat tadi? Menurut saya senang. Saya gembira sudah bertemu dengan teman-teman saya di Buddha tidur ini dan saya gembira. Mengunjungi patung Buddha tidur sepanjang 22 meter dengan tinggi 4,5 meter dan lebar 6 meter ini sengaja dilakukan para guru sebagai sarana edukasi ke anak didik mereka tanpa perlu banyak mengeluarkan biaya. Selain mengenalkan sejarah peninggalan kerajaan Majapahit yang tersebar di Trowulan, para siswa juga diajarkan tentang keberagaman budaya dan pentingnya toleransi beragama sejak dini. Adalah untuk mengenalkan anak-anak tentang keberagaman agama. Nah, di sini kan yang terkenal itu adalah patung Buddha tidur, salah satu patung terbesar di Indonesia. Jadi anak-anak supaya kenal bahwa di Mojokerto ini tidak hanya orang Islam hidup, tapi agama lain juga saling hidup saling berdampingan. Pengunjung hanya membayar tiket masuk sebesar Rp5.000 untuk orang dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Serunya berwisata ke pulau bediran eksotis di Banyuwangi. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.